Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan sedikit membagikan tips ternak entok bagi pemula. Ternak sukses ternak entok bagi teman-teman pemula. Jadi kemarin ada yang tanya bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan ternak entok bagi pemula. Dan saya ingin membagi tips kepada teman-teman sehingga silahkan saksikan video ini sampai habis. Bagi teman-teman peternak pemula yang tertarik untuk memelihara ternak entok, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum membeli entok di rumahnya. Persiapan yang harus dilakukan adalah menyiapkan asupan pakan. Jadi sebelum teman-teman menentukan mau beli entok jenis apa, Rambon kah, lokal atau jumbo atau superan, silahkan langkah pertama kali yang harus dilakukan adalah menyiapkan ketersediaan pakan untuk entok. Biasa saya sebutnya adalah teman-teman harus mempunyai bank pakan terlebih dahulu. Bank pakan ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi biaya pakan ternak entok. Karena entok itu dikenal sebagai hewan yang konsumsi ransumnya konsumsi pakannya itu lebih banyak begitu. Dan kalau kita hanya membeli pakan jadi, semuanya pakan jadi, khususnya untuk asupan protein kok mengandalkan pakan pabrikan, maka dirasa itu akan membebani biaya produksi ternak kita. Karena itu sekali lagi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah menyiapkan bank pakan. Lalu bank pakannya bentuknya apa bang? Bank pakan yang saya rekomendasikan itu ada dua yang harus teman-teman punya. Yang pertama, bank pakan yang memberikan asupan protein tinggi bagi ternak entok. Bank pakan yang pertama atau yang saya rekomendasikan adalah memelihara maggot BSF. Maggot BSF itu dia bisa dibudidayakan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kenapa bukan keong sawah mas? Karena keong sawah itu hanya ada di pedesaan. Untuk di wilayah-wilayah tertentu, di pegunungan, di perkotaan itu susah untuk nyari keong sawah. Tapi kalau melakukan budidaya maggot BSF itu bisa dilakukan dimanapun. Di pegunungan bisa, di perkampungan bisa, kemudian di perkotaan bisa, di pedesaan juga bisa. Artinya lebih bisa dibudidayakan dimanapun teman-teman berada, teman-teman tinggal. Selain itu, maggot BSF itu juga mempunyai kadar protein yang tinggi, teman-teman. Sehingga ini nanti akan bermanfaat bagi pertumbuhan anakan entok maupun produktivitas telur indukan entok. Jadi ada dua manfaat ketika kita membudidayakan maggot. Yang pertama untuk indukan juga bagus, yang kedua untuk anakan juga bagus. Dan dipercaya kalau konsumsinya adalah maggot, maka kekebalan tubuhnya akan meningkat. Ini kepercayaan teman-teman yang sudah menerapkan pakan alternatif berupa maggot. Lalu berapa sih maggot yang harus dipelihara? Tidak perlu banyak-banyak. Kalau teman-teman itu memelihara 10 ekor indukan atau 20 ekor indukan, itu teman-teman tinggal membeli telur maggot, telur lalat BSF itu ya 5 gram atau 10 gram saja sudah cukup itu. Nanti itu dikembangkan, dibudidayakan. Itu maggot ya. Kemudian bank pakan yang kedua yang saya rekomendasikan adalah budidayakan yang namanya azolla. Azolla ini dia sangat bagus untuk pertumbuhan anakan maupun indukan. Budidayanya juga mudah ya, hanya bikin kolam terpal atau kolam semen, silahkan terserah, atau menggunakan ember-ember juga bisa. Apapun sumber daya yang ada di sekitar teman-teman silahkan dikreasikan untuk membudidayakan tanaman azolla. Azolla ini merupakan tanaman air, dia hidup di kolam-kolam ya, di kolam-kolam, sehingga
medianya itu ya harus berupa kolam, tidak perlu dalam-dalam. Cukup airnya itu kedalamannya 30 cm, itu sudah sangat cukup. Kemudian pemupukannya juga mudah, tinggal dikasih kohe ayam yang sudah difermentasi atau sudah kering sehingga tidak panas begitu dan tidak menyebabkan azula itu mati. Banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang cara budidaya tanaman azula. Jadi dua bahan pakan itu yang saya rekomendasikan. Sebetulnya ada lagi, ada tanaman indigo vera, tanaman odot, ya itu silakan. Tapi menurut saya yang paling memungkinkan untuk dibudidayakan dengan mudah itu ya satu maggot, yang kedua azula. Ringkas, mudah, bisa diterapkan di manapun ya itu. Nah, setelah asupan pakannya atau bang pakannya itu sudah siap, itu teman-teman kemudian bangun kandang ya, bangun kandang. Harus teman-teman pilih nih, mau memelihara anakan atau mau memelihara indukan. Kalau saya menyarankan teman-teman silahkan, bagi teman-teman peternak pemula, kalau mau memulai usaha ternak itu ya dimulailah dari indukan langsung saja. Kalau dari anakan itu nanti terlalu lama. Kenapa? Karena ketika teman-teman memelihara indukan seharga 100.000 misalkan harga indukan 100.000, ketika dia itu nanti bertelur kemudian pecah telur menetas, itu anakan pertama itu bisa langsung untuk menutup modal indukan teman-teman. Jadi balik modalnya sangat cepat kalau langsung membeli indukan. Lah nanti periode kedua teman-teman sudah bisa panen, mendapatkan keuntungan dari penjualan anakannya. Itu ya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah, jangan langsung berburu indukan entok tapi belum menyiapkan bang pakan ya. Bang pakan ini hukumnya wajib bagi saya untuk ya menjaga stabilitas usaha ternak teman-teman. Kalau bang pakannya tidak siap, maka teman-teman akan tergantung dengan pakan-pakan pabrikan ya, pakan-pakan beli. Kemudian langkah selanjutnya setelah kandangnya itu siap, karena saya tadi merekomendasikan teman-teman itu agar memelihara indukan, maka buatlah kandang untuk indukan yang senyaman mungkin. Ada ruang berteduh, ada ruang umbaran, kemudian ada petarangan untuk bertelur, dan sebisa mungkin kandang itu jangan berdesak-desakan ya, berdesak-desakan sehingga entok itu akan nyaman. Kalau untuk indukan saya sarankan buatlah kolamnya sehingga bisa mandi, bulu entok juga bisa bersih, entok tidak stres sehingga lebih nyaman dalam berproduksi begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini penting sekali bagi peternak pemula dalam melakukan usaha ternak entok. Mulailah usaha ternak entok itu di kelas pedaging dulu ya. Jangan langsung ke kelas kontes. Karena kalau kelas kontes itu pertama modal yang dikeluarkan itu banyak. Harga entoknya mahal ya. Harga entoknya mahal. Bisa jutaan rupiah. Ya, kalau teman-teman hanya membeli entok, katakanlah entok hias, bondol hias misalkan, atau entok motif atau entok jumbo yang untuk kontes, itu kan pasti beli pejantannya aja udah jutaan. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, tergantung dari apakah entok itu sudah pernah lomba atau belum. Kalau sudah pernah lomba ya pasti mahal. Jadi mulailah usaha yang yang semurah mungkin lah, dan nafasnya itu panjang. Nafasnya itu, masa depan ternaknya itu panjang. Kalau ternak kelas pedaging teman-teman itu nafasnya relatif panjang ya. Karena apa? Karena entok itu dikonsumsi dan habis, dan pasti orang nanti akan butuh lagi dan makan lagi. Jadi berapapun entok yang kita sediakan itu insya Allah bisa terserap oleh pasar. Begitu. Dengan konsekuensi ya harganya ikut harga pasar, harga bakul-bakul yang di pasar itu. Kita tidak bisa kemudian entok pedaging harganya 100 ribuan per ekor, kan itu nggak logis, dan itu pasti tidak akan laku gitu. Untuk usia rapat bulu misalkan harga 100.000 untuk betina kan nggak rasional. Tapi kalau untuk balsor ya 150.000 pasti rasional.
100, kadang malah kalau pas hari lebaran itu sampai 200.000, kadang 250.000 untuk basor yang pejantan yang sudah gede, yang sudah dewasa. Pokoknya kalau kelas pedaging itu ya ikut harga pasar. Lah kendalanya biasanya kalau harga pedaging itu kan memang murah ya. Entok dewasa itu untuk basor kalau hari-hari biasa kan paling 150 sampai 200 itu sudah basor gede untuk kelas pedaging. Sementara biaya pakannya itu kan banyak. Maka untuk bisa sukses ternak entok pedaging, syaratnya itu cuma satu. Pakannya harus murah. Syukur bage bisa gratis ya, bisa gratis. Perbanyak pakan gratis, perbanyak pakan murah, sehingga ketika kita dihadapkan dengan harga jual entok yang murah, kita masih punya untung teman-teman, masih punya untung ya. Jadi untuk entok kelas pedaging ini jenisnya macam-macam. Ada lokal bisa, menggunakan rambon juga bisa, atau menggunakan silangan. Persilangan antara rambon dengan jumbo, atau menggunakan silangan antara lokal dengan jumbo. Harganya harga pedaging ya. Harga entok super itu kelasnya ya pedaging teman-teman. Jadi keunggulannya hanya dia lebih cepat besar. Misalkan kalau entok lokal usia 3 bulan itu belum nutup bulu, kalau entok superan itu kadang 3 bulan sudah siap siap panen, siap jual begitu. Dan sudah ada pembeli yang mau menampung usia entok usia segitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk pemula itu jangan dulu beli entok yang mahal-mahal. Takutnya nanti salah beli, salah rekomendasi peternak, sehingga salah beli, salah jenis, pengennya kelas jumbo tapi malah dapatnya kelas superan. Karena kelas superan ini kadang juga menjebak, karena untuk superan, entok superan ini kadang ada yang wujudnya putih-putih teman-teman, sehingga dikiranya itu jumbo tapi ternyata itu pertumbuhannya nggak seperti jumbo, alias superan itu persilangan antara lokal dengan jumbo atau rambon dengan jumbo. Jadi harus hati-hati ketika ingin membeli entok. Kalau saya sarankan tadi itu, kita mulai saja kelas pedaging. Kelas pedaging itu nafasnya lebih panjang, pasar kapanpun bisa menyerap, dijual dimanapun juga mudah. Tapi kalau entok kelas hias, kelas kontes, kalau teman-teman tidak punya relasi, punya jaringan, punya nama, pernah ikut kontes, ya susah gitu loh. Tapi kalau teman-teman memang pengen ngebet, pengen memelihara entok kelas hias, kelas kontes, ya harus mempunyai pertemanan yang memang hobi kontes. Dan yang pasti harganya pasti lebih mahal ya. Untuk anakan entok yang kelas kontes saja 100 ribuan 7 hari itu. Kan sayang kalau teman-teman pemula untuk belajar harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Sekali lagi, mulailah dari yang termurah, pakannya murah, kemudian harga entoknya juga pilih yang murah. Kecuali teman-teman setelah mungkin setahun 2 tahun memelihara entok dan mulai paham entok, baru kalau mau beralih ke yang kelas hobi untuk sekedar koleksi, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terburu nafsu. Kalau budidaya entok itu jangan, nggak boleh terburu nafsu, harus tenang, harus melihat, melakukan pengamatan, mengenali jenis-jenis entok, mengenali karakter entok, pakan-pakan entok, perawatan entok, sehingga tidak merugikan kita. Kira-kira itu tips sore ini yang bisa saya bagikan, menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di WA maupun di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.